Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komania, salam sejahtera untuk kita semua. Oke teman, kali ini saya membahas perkutut cacingan lagi ya. Karena teman-teman tuh banyak yang mengobati katanya tidak keluar tuntas ya. Kalau saya insya Allah selama saya mengobati ini tidak sampai 3 kali. Pokoknya sekali pakai jarak beberapa hari langsung kasih lagi. Nah jaraknya ini berapa? Obatnya apa? Mari belajar sesuai dengan pengalaman saya ya. Sekali lagi YouTube ini saya buat sebagai ajang cerita pengalaman saya. Jadi yang saya upload insya Allah 99% sudah saya terapkan. Oke, obatnya saya pakai ini teman. Ini murah meriah ya, bisa beli di toko jamu biasanya ada. Nah, kalau apotek entah ada atau tidak. Ini saya beli di toko jamu, murah ya. Satu saset ini 1000 atau 1500 nggak tahu, lupa karena belinya sudah lama ya. Intinya nggak sampai 2000 satu saset ini. Nah, pemakaian biasanya saya sendiri ini satu saset ini untuk beberapa kandang, dalam arti kalau kita makainya di minuman tidak langsung di mulutnya, tetapi kalau untuk langsung ditaruh seperti Super N saya ngasih itu, misalnya yang cacingan terlihat berapa, 2 pasang atau 3 pasang, paling saya kasih cuma 1 sendok teh kurang lebih, sedikit lagi lah pokoknya. Kira-kira itu kalau air itu dikasih obat ini ya, itu airnya sudah seperti susu ya, memutih. Nah itu kasihkan, jadi jangan terlalu bening. Karena apa? Supaya obat cacingnya tuntas. Nah teman-teman kalau pakai merek lain gimana? Ada yang pakai Kombantrin dan lain-lain. Intinya kalau saya sendiri juga pernah pakai Kombantrin itu juga pernah, tetapi kan mahal. Agak mahal ya. Kalau untuk burung 1-2 mungkin nggak masalah, tapi kalau untuk burung ratusan bagi saya itu kemahalan. Saya pakainya U3 ini. Ya dulu ini gambarnya anak kecil yang blending, anak kecil yang anak kecil yang perutnya besar dulu, tapi sekarang enggak ya. Teman-teman bisa beli di sekitar rumah lah, cari nanti di screenshot tanya di toko-toko obat. Biasanya kalau di sini toko jamu herbal itu ada seperti ini ya. Jadi caranya seperti itu, dikasih di air minumnya ataupun di loloskan langsung ke mulutnya. Ingat, untuk saya sendiri trik untuk mengobatinya perkutut ini kalau bisa sore hari. Karena apa teman? Perkutut itu kalau cacingan, maaf, itu kalau posisi ngeluarin cacing itu membutuhkan energi yang luar biasa. Jadi butuh ketenangan. Ini saya. Mas pastinya pagi hari nggak masalah mas, nggak masalah. Itu tergantung Anda bagaimana menanganinya. Anda yang paham perkutut Anda ya. Kasih pagi, kasih tempat sepi, biar enggak gelabakan burungnya, monggo ya. Itu modifikasi dari Anda sendiri. Intinya saya tekankan, burung perkutut ini ketika mengeluarkan cacing ini butuh tenaga ekstra. Nah makanya sebelum dikasih obat ini, baik itu dalam minuman ataupun di langsung ke mulutnya, itu usahakan perkutut itu kenyang posisinya ya, ataupun paling tidak kita pantau kutut itu makannya masih sehat. Tetapi alangkah baiknya kalau memang perkutut Anda itu cuma beberapa ekor, tidak seperti peternakan. Kalau saya sendiri nih, selama saya pantau itu mau makan, langsung saya kasih obat ini. Tetapi kalau untuk anggungan biasanya saya cek, meskipun sudah makan saya cek. Karena apa? Kurusnya badan ini juga akan mempengaruhi ya. Makanya saya cek, kalau memang tembolonya ini enggak begitu kenyang, saya kasih loloh. Ini fungsinya apa? Untuk kekuatan ketika perkutut itu nanti ngeluarin cacing ya. Karena mengeluarkan cacing itu sekali lagi butuh tenaga yang ekstra. Oke. Nah penyebabnya cacing sebenarnya dalam video yang lalu sudah saya bahas, ini saya ulangi lagi. Penyebab cacing itu yang jelas itu karena jorok ya, kandang jorok, lembab. Nah ini akan menyebabkan perkutut mudah cacingan. Alhamdulillah
perkutut saya ini sudah lama tidak saya kasih obat cacing karena tidak ada indikasi, ya, tidak ada indikasi perkutut itu cacingan. Nah, perkutut itu cacingan itu ciri-cirinya bagaimana, Mas? Ciri-cirinya makannya lahap, ya, makannya lahap itu ketika baru proses cacingan, ya, masetnya belum begitu parah, makannya lahap tapi kurus. Nah, dan yang paling mencolok, ya, dan yang paling mencolok perkutut cacingan itu kalau dia posisi tidur nyantai mangkring itu ekornya gerak-gerak terus. Nah, ngeten, geraknya keras. Nah, tidak kalau geraknya begini saja biasa karena dia napas kan, itu bernapas itu hentakan dari napas perkutut kita. Tapi kalau geraknya itu nyun sewu keras naik atas kan gini, ya, ekornya geraknya gini. Nah, itu berarti tandanya perkutut kita cacingan. Nah, adapun di bulunya biasanya bulu perkutut itu akan sedikit mengkorok, ya, sedikit mengkorok. Tapi perlu diketahui, perkutut bulu mengkorok ini terjadi kalau cacingnya sudah parah, ya. Cacingnya sudah parah, makanya kurang lahap. Di sini perkutut akan kelihatan kusam dan sayapnya turun ke bawah dan ekornya seperti tadi. Ini makin kencang. Jadi semakin parah semakin kencang. Dulu itu saya pernah beli masih piye. Nah, kalau masih piye ini repot. Kalau piye itu cacingan itu biasanya kan yang jelas belum kelihatan betul. Apalagi kalau ikut indukannya baru disapeh kita beli. Nah, untuk mengetahuinya biasanya tetap ada kurusnya. Ya, meskipun bulunya rapi, geraknya lincah, biasanya agak kurus, ya, agak kurus. Dan yang paling mencolok seperti tadi awal, yaitu ekornya akan naik turun. Nah, untuk teman-teman yang beli pian, untuk mengkondisikan hal ini, makanya saya sering katakan kalau beli pian itu di atas umur 2 bulan, 2 bulan setengah lah, paling enggak 2 bulan. Ini apa? Biasanya kalau anakan bawaan loloan dari induk itu kena cacing, nggak nyampe umur segitu sudah koek. Nah, kalau nggak ditangani loh ya. Nah, berarti kalau masih hidup sampai umur segitu berarti sudah ditangani, sudah dikasih obat. Nah, kalau di bawah itu biasanya riskan. Kita apalagi nggak paham dengan kondisinya cacingan itu bagaimana. Makanya saya sarankan lagi untuk beli anakan di atas 2 bulan. Yang satu aman dari cacing, yang kedua daya tahan tubuhnya akan lebih kuat, ya. Karena kutut di bawah 2 bulan itu biasanya menurut saya badan belum mekar, ya, masih lembek. Apalagi kalau kirim jauh itu sangat bahaya. Nah, untuk teman-teman, makanya kemarin saya share perkutut Mega Mendung itu ya, belinya seminggu atau 2 minggu lagi lah, paling nggak 10 hari. Kalau lebih dari 2 minggu ya kelamaan di sini nanti jadi remaja. Ya, jadi intinya saya kirim itu posisi sudah bodol bulu tetapi belum sempurna, ya, mandirinya mandiri akal. Nah, kadang itu di tengkulak di apa itu yang main curang banyak, baru bodol saja dikatakan umur 3 bulan. Nah, ini kesalahan fatal. Yang salah siapa? Yang salah yang beli juga salah karena tidak punya pengalaman untuk mendeteksi umur perkutut tersebut. Ya, kembali lagi ke masalah cacingan. Ya, cara pengobatannya seperti itu ya. Loh, Mas, kalau ditaruh minuman bagaimana? Kalau ditaruh minuman, saran saya, karena ini agak boros, yang jelas kan nggak mungkin habis kan. Nah, usahakan air minum itu setengah saja dari kebiasaannya. Untuk apa? Untuk ngirit, ya, karena boros itu nggak bagus, dalam agama pun nggak dianjurkan, dilarang boros ya. Jadi usahakan sekiranya air itu diminum sehari habis. Nah, untuk pengobatan cacing biasanya saya tekankan kepada indukan yang ngeloloh anaknya. Kalau yang tidak ngeloloh biasanya saya langsung cangap, saya kasih di paruhnya langsung. Ini untuk mengirit obat cacing kita. Ya, sekali lagi obat cacing apa itu terserah Anda, tetapi kalau Anda tanya saya pakai ini, ya. Bisa dibeli di toko obat jamu lah, toko jamu Jowo itu biasanya ada. Dan untuk yang terakhir, perawatan supaya tidak cacingan seperti tadi, kelembapan kandang, kebersihan dijaga. Cacing itu seperti halnya bakteri, dia akan tumbuh kalau keadaan lembab, keadaan suker, keadaan lusuh, keadaannya becek, itu akan cepat cacingan. Kalau tempatnya kering, sering dibersihin, insya Allah terhindar akan
bahaya cacing ya. Buat teman-teman yang kurang paham masalah cacingan, ciri-cirinya bagaimana, bisa komen di kolom komentar. Kita diskusi bersama. Kalau Anda punya pengalaman lain, monggo cerita supaya saya juga ikut belajar lagi. Salam ngikutut, sopai patut.